Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap rumah produksi pembuatan film porno. Polisi juga menemukan 3 situs yang menyebarkan dan mentransmisikan film porno buatan mereka. Polisi menyebut sejumlah artis, foto model, hingga selebgram terlibat dalam produksi film porno. Baru-baru ini di dunia entertainment dihebohkan dengan terbongkarnya salah satu rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Bukan itu saja yang mengejutkan, ternyata ada nama-nama selebgram dan model yang dipanggil Polda Metro Jaya, Siskae, Firly Virginia, serta 9 pemeran perempuan lainnya dan 5 pemeran pria yang menjadi saksi dalam kasus rumah produksi film porno ini. Awalnya mereka memproduksi film horor dan komedi tapi tidak laku. Sampai akhirnya 2022 mereka beralih ke film porno. Polisi mencatat setidaknya ada 120 film vulgar yang ditransmisi ke 3 website yang sempat diblokir oleh Kominfo di akhir April 2023. Dari produksi tersebut mereka meraup keuntungan hampir 500 juta selama kurang lebih 1 tahun beroperasi dengan pembayaran kepada talent sekitar 10 hingga 15 juta. Industri film porno menjadi salah satu bisnis yang tak disangka-sangka sangat berkembang cukup pesat. Sekalipun tabu dan diblokir di banyak negara, nyatanya industri ini menjadi salah satu hiburan yang paling dikenal oleh masyarakat. Bagaimana tidak, total pencapaian box office pada 2019 hanya mencapai rekor 42,5 miliar US dollar. Sedangkan industri porno dapat mencapai lebih dari 100 miliar US dollar. Kemudahan dalam mengakses pornografi menjadi penyebab tingginya tingkat kecanduan pornografi. Pakar media sosial Ismail Fahmi menilai konten pornografi masih merajai konten negatif di internet dan mudah diakses oleh masyarakat terutama generasi Z. Sekitar 12% dari semua halaman website adalah pornografi. Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Kominfo, Bonifasius Wahyu Pujianto juga mengatakan berdasarkan data statistik We Are Social 2023 Indonesia memiliki jumlah pengguna internet sebanyak 212,9 juta. Dan sampai periode Mei 2023 ada sejumlah 1.182.996 konten pornografi di internet. Sungguh mengerikan, bukan? Kecanduan pornografi mempengaruhi sekitar 5-8% populasi orang dewasa yang setidaknya menghabiskan 11-12 jam menonton film porno secara online setiap minggunya. Bukan hanya itu, survei KPAI pada tahun 2021 mengatakan sebanyak 97% dari 4.500 pelajar SMP dan SMA di 12 kota di Indonesia mengakses konten pornografi. Dari survei lain juga mengatakan rata-rata usia pertama kali terpapar pornografi adalah usia 11 tahun. Dalam 1 dekade terakhir menyebutkan bahwa kecanduan pornografi akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Dampak buruk pornografi paling sering kita temui adalah maraknya pemerkosaan atau pelecehan seksual di mana pelakunya sulit mengendalikan hawa nafsunya. Bukan hanya itu, kecanduan pornografi berpengaruh pada kerusakan otak. Ketika manusia melihat pornografi, otak mengeluarkan hormon dopamin. Jadi semakin sering melihat pornografi, semakin sering dopamin keluar dan membanjiri prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah salah satu bagian dari otak yang berpengaruh pada pusat kepribadian seseorang. Jika prefrontal cortex dibanjiri oleh dopamin, dapat mengakibatkan penyusutan jaringan otak yang lambat laun, otak dapat mengecil dan mengalami kerusakan yang permanen. Sehingga seseorang mengalami sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, serta kurangnya percaya diri dan daya imajinasinya menurun. Pornografi hanya memberikan kesenangan sementara yang pada akhirnya dapat merusak diri kita. Kesenangan menonton konten pornografi hanya sesaat, namun dampaknya merusak otak dan hidup kita secara permanen. Bagaimana dengan Anda? Apakah kecanduan akan pornografi mengikat hidup Anda? Jika Anda menyukai video ini, Anda bisa like, komen, dan juga share video ini.